Saudara-saudari, anak-anak sekalian, kita diingatkan melalui sabda Tuhan, melalui kata-kata dari Tuhan yang kita dengar melalui perumpamaan yang dapat juga kita terapkan dalam hidup kita, yaitu kata-kata Tuhan demikian, berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya. Tuhan menghendaki untuk berjaga-jaga. Memang dalam rangka berjaga-jaga ini dapat dikaitkan dengan yang namanya iman kita akan akhir zaman. Kita takkan tahu kapan akhir zaman akan datang atau terjadi. Kapan Kristus akan datang kedua kali, kita tidak tahu waktunya. Hanya saja Tuhan sudah mengingatkan kepada kita saat ini pula untuk berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu hari maupun saatnya itu kapan tiba. Nah, itu kalau kita dalam hidup ini mungkin dapat mengetahui tanda-tanda yang terjadi. Misalkan tentang cuaca, ketika kemudian awan mendung, tanda-tanda mungkin akan terjadi hujan, maka kita siap untuk membawa payung atau mantel ketika mau pergi. Ketika cuaca sedang buruk saat ini di Jakarta, polusi begitu tinggi, itu tanda berjaga-jaga untuk pakai masker, misalkan ketika dia ada di luar ruangan. Nah, itu tanda-tanda alam sudah ada. Alam makin rusak, tanda-tandanya sudah ada, yaitu ketika dunia makin panas, lalu ketika hutan juga banyak yang terbakar, kekeringan terjadi di sana sini, air juga susah pada zaman sekarang. Secara lingkungan hidup kita sebenarnya sudah diingatkan bahwa bumi mulai rusak dan manusia diingatkan untuk berjaga-jaga, untuk berusaha memperbaiki bumi agar pulih kembali. Itu usaha manusia. Akan tetapi akhir zaman tidak akan ada yang tahu tanda-tandanya seperti apa. Yang jelas bahwa Tuhan ingatkan kepada kita untuk berjaga-jaga, seperti berusaha kita upayakan dalam perumpamaan tadi yang dilakukan oleh 5 gadis yang bijaksana. Mereka siap sedia menanti tuannya datang dengan pelita yang bernyala, sehingga ketika tuannya datang, gadis bijaksana itu sungguh siap untuk menyambut tuannya hadir. Dan mereka pun kemudian boleh untuk masuk ke ruang perjamuan nikah. Sedangkan 5 gadis bodoh, karena tidak siap-siap, mereka pun tidak boleh masuk ke ruang perjamuan nikah. Dan bahkan tuan itu tidak kemudian membukakan pintu. Dan melalui kisah ini atau sabda ini, saudari-saudara, sekali lagi kita diingatkan ataupun diajak untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga caranya seperti apa? Berjaga-jaga adalah kita mengusahakan hidup kita itu baik sesuai dengan sabda dan kehendak Allah. Kalau dari bacaan yang pertama tadi kita diingatkan untuk berjaga-jaga, yaitu demikian. Kalian telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Ya. Maka hal itu memang sudah kalian turuti, tapi baiklah kalian melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Di sini kita diingatkan untuk kemudian melakukan hal-hal yang kudus, dan dikatakan juga melakukan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi, berusaha menuju kepada kekudusan. Itu kalau menurut bahasa dari bacaan pertama, caranya kita itu berjaga-jaga. Dan kalau kita juga mau melaksanakan hidup kita dengan berjaga-jaga, tentunya berbagai macam hal itu dapat kita upayakan. Misalkan mengusahakan hidup yang jujur, mengusahakan terus-menerus untuk mengubah hidup ini menjadi lebih baik, mengusahakan untuk kemudian juga mampu berusaha mengampuni sesama yang kemudian mungkin pernah menyakiti kita, mengusahakan hal-hal yang berkenan kepada Allah, peduli kepada saudari-saudara yang mungkin butuh bantuan, dan segala macam usaha baik yang kita upayakan itu sebagai salah satu kita bentuk usaha kita untuk berjaga-jaga. Juga tentu berdoa, beribadah, merayakan Ekaristi itu menjadi upaya-upaya kita untuk berjaga-jaga, sehingga kita pun siap sedia, sehingga waktunya ketika tiba kita pun siap sedia untuk menyambut pengantin yang datang, menyambut Kristus yang datang akan kedua kalinya nanti pada saat akhir zaman.
Maka saudara-saudara terkasih, mumpung kita masih diberi kesepakatan Tuhan, mumpung masih ada waktu, punya waktu kita di dunia ini, mari kita upayakan untuk berjaga-jaga, ibaratnya seperti gadis-gadis yang bijaksana, mengupayakan hidup yang baik, menjauhi yang jahat, mengusahakan pertobatan, sehingga kemudian kita sungguh siap sedia dan nanti juga boleh masuk ke perjamuan nikah disambut oleh Allah yang kita imani dan mengasihi kita. Kita mohon karunia Roh Kudus agar kita mampu untuk mengusahakan dengan sungguh-sungguh dalam hidup sehari-hari untuk berjaga-jaga seraya menantikan kehadiran Tuhan yang kedua kali pada saat akhir zaman nanti. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah.